emang apa sih kebanggaan seorang fotografer gitu? Tapi dia bukan agensi ya? Atau ada juga yang sebagai agensi mengatasnamakan agensi model, tapi dia bilang itu model gue. Kalau lu foto dia, izin gue dulu. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Hai guys, hari ini gue kedatangan, salah, gue yang berkunjung dengan JP Studio. Di samping gue ada Six Pro 9. Halo. Dan kita hari ini bincang-bincang santai. Soal fotografi. Masalahnya saya lagi ada di studio JP Fotografi. Lu harus main ke sini, keren tempatnya. Betul. Iya. Gimana? Sehat bang? Sehat. Bang apa sehat juga nih? Alhamdulillah. Saya lagi sibuk event nih bang apa? Mengkreasikan ide-ide aja. Oh ide-ide. Bukannya mengeventkan, tapi mengkreasikan ide-ide aja. Ide-ide yang kreatif ya. Siap. Kalau bang JP ini Jimmy JP ya? Iya. Ini saya lihat gantengnya minta ampun. Sampai ampun. Apa nih bang kegiatannya di studio ini bang? Kita ada rental studio, ada juga event, kan studio ya, jadi orang banyak pakai studio untuk motret, baik itu event, foto, ya macam-macam lah. Macam-macam ya. Jadi bisnisnya fotografi, iya, baik di jasa maupun sewa studio ya. Benar. Wah, mantap banget nih. Jadi selain foto manusia, foto apa lagi nih bang? Landscape pernah? Bang apa juga nggak pernah landscape juga apa? Modelan terus nih? Produk aja kali ya. Produk ya. Produk lebih enak. Produknya wanita. Produk yang dipakai wanita berarti. Iya. Kalau produk itu istilahnya nggak bergerak. Nggak bergerak ya. Lebih enak motornya. Tinggal taruh tripod, kamera, selesai. Kalau model, kita arahin. Arahin. Belok kanan, belok kiri. Nah, iya. jadi landscape belum atau udah jarang? Jarang landscape. Karena Kebanyakan main studio sih. main studio ya, iya. Karena masa-masa Betul. nggak boleh kemana-mana nih ya. Betul. Karena di mana orang tua kalau main jauh-jauh ya. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong nih bang, kita kan lebih sering motret manusia ya. Siap. Daripada landscape luar gitu. Oke. Kalau berhubungan dengan interaksi itu, bagaimana sih sebenarnya seorang fotografer itu sesama kita ngomong sesama fotografer dulu nih. Apakah ada gengsi-gengsian? Apa Kita ada fotografer profesi atau fotografer hobi nih? Semuanya kita hubungan gimana dengan profesi atau amatir atau yang hobi? Apakah kita merasa tersaingin? Apakah enggak? Apa gimana menurut? Kalau profesi bisnis is bisnis. Kalau hobi kita nongkrong bareng. Ya. Nongkrong bareng. Tapi diakrapin apa dijauhin nih? Lu kompetitor gua nih. Ya basically ada yang ngerasa seperti itu, ada yang merasa fine aja. Cuman gua nganggapnya sih semua teman. Semua teman. Gua nggak mau nyari pacar. Musuh yang di istilahnya lu kompetitor gua enggak. Sekalinya lu ini lu tetap teman gua. Enggak ada yang merasa tersaingin ya. Enggak ada. Rezeki udah ada yang ngatur. Mantap. Kalau Bang Jimmy gimana nih dari profesi, kalau misalkan di pesta tuh acara ketemu sama fotografer lain misalkan, apakah Abang sikut-sikutan ini momen gua nih bagaimana Bang? Kalau dari saya sih sebenarnya kita kan istilahnya pasar kan banyak. Misalnya apakah bisa di tempat kita di mana kita ditempatkan itu, jadi lingkungan misalnya daerah Bekasi nih atau Jakarta. Nah kita nggak terlalu takut saingin, mau 10 fotografer ada, tempat wedding ada, yang penting kita kerjasama, kita saling membantu. Nah, jadi nggak perlu market saling tiap hari pasti ada. Menurut survei nih dari yang pernah gue baca, hampir 200.000 wedding per hari. Wah, kita dapat dong rasanya. Masa iya. Tapi kalau ketemu gitu, misalkan 2 vendor fotografi iya, satu betul. acara gitu, kamu gimana?
langsung kasih tos, sikut-sikutan apa langsung tos. oh tos gini Iya, Om. oh, jangan Sama saling Om ya, jangan gitu. saling menghalangi Iya. ya spot ya gitu ya. Iya, kadang kan dia kan misalnya kita foto booth nih, Hmm. dia weddingan, ngomong dulu, Bapak Om ya, saya gini. Istilahnya kerjasama aja, nggak ada perlu Saling. saing-saingan lah. Rezeki kan kayak bilang Om Apen tadi, rezeki ada Tuhan yang ngatur ya. nggak ketukar ya Iya. Nggak ketukar. tapi kalau misalkan nasi bisa ketukar ya Asik. sekotak kalau ditukarin sama yang iseng nah terus selain motret itu gue pernah nih bang motret cowok gue nggak kurang tertarik sih ya kalau motret cowok tapi gue suka karena tantangan bagaimana bikin cowok itu ganteng ya tapi kebanyakan fotografer itu jarang bang motret cowok bang tapi sukanya cewek-cewek cantik nih Karena hobi mungkin, bukan karena Hobi, ya. profesi. karena profesi ya Kalau karena profesi, selama cocok, mantap gas terus. gas terus ya Gas terus. cocok ini Cocok. Iya, cowok ini cowok ya. nah kalau model-model buat hunting itu gimana sih sebenarnya kita bayar modelnya atau modelnya tukaran file jadi kalau orang Jawa bilang TF time Halo. to file jadi dia tukar waktunya tuh dapatkan file dari fotografernya karena dia model baru sekarang apakah udah model harus kita hire jadi kasih uang saku atau apa gimana kalau model baru untuk yang baru-baru boleh mau balikin Mm-mm. model itu apa sih? nah model itu orang semua orang yang adalah model maupun cowok maupun cewek anak kecil itu adalah model kita itu adalah subjek yang kita foto Oke, kalau subjek yang kita foto, apakah kalau sekali dua kali difoto sama konotasinya orang pegang kamera yang disebut fotografer, apakah udah bisa disebut model? ya itu model kita Oke, karena segala sesuatu yang kita foto berupa yang hidup itulah subjek sebagai model baik itu pun orang tua kita atau adik atau ponakan siapapun oh enggak, maksud gua gini, model yang kita anggap seorang model, mungkin konotasi publik di luar tuh model tuh gue lenggak-lenggok, cepet, ini gue model loh, Model. Oh. Iya. ngaku model mungkin. ngaku model. Nah, dalam arti model sebagai profesi ya Mungkin awalnya hobi, lantas akhirnya diprofesikan. suka-suka difoto gitu ya Suka-suka difoto. kebetulan dia cantik gitu ya Kebetulan cantik. gimana bang Jimmy suka moto modelnya Suka moto model, Heeh. tapi lebih ke apa ya? Kita kan customernya sebenarnya bukannya model. Customernya itu misalnya orang wedding, wedding itu sebetulnya tujuan utama. ya dia model kita tapi dia bukan seorang model ya bukan Nah, model profesi yang bener. ada kan orang wanita cantik bang aku mau dong difoto Berarti model itu. model model. pengen jadi model Oh, pengen Ingin jadi model. jadi kan kita bicara model sebagai profesi Oke. Oke. tapi ada juga model sebagai hobi Oke. suka difoto Iya, tapi betul. segala sesuatu yang kita foto berupa manusia adalah seorang model Betul. ya tapi dia model kita model untuk difoto Siap, tapi ini kita bicara model hobi dan profesi ya bang ya Oke. nah kadang-kadang gue suka nih motor model bang ketemu baru kenalan tapi gue sih biasa aja udah moto dia kan jadi kadang-kadang karena gue lagi kosong nih jadinya gue foto Siapa sih yang nggak mau difoto sama Kak Kara? jangan. Bener. Siapa sih yang nggak mau difoto sama Kak nah Kara? gue foto gue senang ya tetap dia teman gue sebagai wanita Oke. yang pengen belajar jadi model kan kita Iya, kan sering tukar-tukaran ya tukar Iya. informasi jadi Tukar WA? bisa Tukar sama nomor rekening bisa Asik. nah tapi itu gue gak ada ikatan apa-apa cuma temen Iya. yang motret nah, tapi kadang-kadang gue pernah mikir nih sama orang bang Roy gue itu model gue pernah moto dia lo gitu Model. Oh, karena lu pernah motoin, jadi lu ngakuin atau orang ngakuin itu ya model gue. iya padahal gue pernah motret juga dia si cewek itu terus ada yang fotografer bilang itu kan yang pertama kali motret gue yang promosiin gitu kadang-kadang ada kalau gue sih enggak sih menurut gue sih Berarti Gua kalau independen secara aja. bisnis atau profesi hmm, ada ikatan kontrak atau apa dong? hmm,
kalau ngaku ya itu model gue, karena yang gue tahu Betul. di bisnis atau industri klien atau siapapun yang masuk manajemen bisa ke klien kayak gitu biasanya. Misalnya gue di kontrak sama Bang Jim sekian bulan, selama periode tersebut dan gue di luar kesepakatan dari kontrak, gue ngambil di tempat lain nih, dan akhirnya gue ketahuan. Wah, Bang Jim itu bisa dong Bang Jim komplain karena dia kan udah hire gue komplain ke kliennya. Itu bener model gua, surat kontraknya ada. Berarti kalau tulisannya ada. kita mengaku itu model kita, didikan kita, kalau selain nggak ada surat-surat kontraknya, model itu berhak dong ngambil job di mana aja. Jangan sampai kita menghalangi job model nih gara-gara kita itu model gua harus izin ke gue. Ya harusnya sih seperti itu. Kadang ikatan batin atau ikatan gue yang ngangkat lu, Iya. harusnya lu yang gini-gini, karena memang yang terjadi di luar kayak gitu. Iya, betul. Emang apa sih kebanggaan seorang fotografer gitu? Tapi dia bukan agensi ya? Atau Oke, ada oke. juga yang sebagai agensi mengatasnamakan agensi model, tapi dia bilang itu model gue. Kalau lu Better foto dia, izin gue dulu. Gue pernah Iya. dengar orang ngomong gitu. Betul, betul. Ya, kenapa? Kalau menurut gue, kenapa fotografer ini menghalangi rezeki model ya? Betul. Kalau memang ada rezekinya di situ kan. Betul. Nah, terus kemudian gue tanya modelnya, lu ada ikatan kontrak gak sama manajemen itu atau sama fotografer itu? Dia bilang nggak ada. Terus bagaimana tuh bang? Itu semua tergantung modelnya sendiri yang jawab. Apa kita nanya lagi ke yang orang-orang ngaku itu model gua? Iya. Jadi sebenarnya model itu milik siapa? milik aku Milik aja. gua apa lu? Milik Aku aja. Milik siapa bang model itu bang? Kalau setahu gua case kayak gitu mungkin rasa, sorry kalau gua bilang, egoismenya si orang tersebut. Siapa? Ya, Si modelnya apa? bukan si yang mengaku itu, Si fotografernya. si fotografer, karena dia yang nge-up, dia yang publishing, dia yang ini. Atau Harusnya di linknya itu antara si orang tersebut dengan si model. Oke, kita harus progresnya seperti apa ke depan. Oke, kita harus step-step apa yang harus kita lalui. Kalau memang mau in progress bareng, sepakati antara kedua belah pihak. Boleh nggak nih kalau ntar gue keluar di luar lu, kalau gue bisa dapat job dari ini, apa gue harus lewat lu dulu? Kayak gitu. itu kalau harus ada surat-suratnya. Kalau Bermaterai apa? kalau emang license kalau emang ada kontrak tertulis seperti kayak di agency atau di PH atau di apa, biasanya memang ada seperti itu, kontrak materai 2 rangkap, PH atau agency pegang, si talent pegang, isi kontrak kita tahu poin-poinnya apa, yang kita harus tanyakan dari kontrak tersebut, kita batasannya apa dan bolehnya seperti apa di luar dari batasan itu. Tapi bukan sekedar ngaku ya. Statement. Statement ngaku itu punya saya tuh, agensi saya tuh. Itu model didikan saya, apa itu model buat kenal. Itu model gua, jangan dicomot. Berarti statement itu nggak berlaku dong. Kalau cuma ngaku-ngaku doang. Gue sih nggak mau ngebatasin ruang gerak modelnya, kasihan. Iya, betul. Kasihan ya. Maksudnya kasihan tuh perkembangannya dia nggak harus sama kita, Bisa di orang lain ya. bisa ke Roy, bisa ke Bang Jim, bisa ke Iya, siapapun. betul, betul, betul. Jadi kalau rezekinya ada sama Roy, monggo silahkan. Kalau rezekinya ada sama Bang Jim, Iya, monggo silahkan. Jadi nggak ada keterikatan. Wah, perikatan. apa mungkin ada kebergangan sendiri Bang Jimmy? Kalau Bang Jimmy misalkan moto model terus abang bikin terkenal, kebanggaan, abang butuh kebanggaan apa duit sih sebenarnya? Sebenarnya butuhnya itu dibilang duit pasti duit ya, tapi kita kan banyak itu motret model itu kita yang bayar, atau dia baru jadi model nih kayak bilang bang nih baru nih, berarti dia nggak dibayar, berarti Tukar file, time to Tukar file, iya, Oke. time to file. kebanyakan begitu sih. Tapi abang Jimmy nggak merasa sombong kalau misalkan, wih, gue tuh ngangkat dia jadi model. Ada merasa kesombongan, kebanggaan nggak sih? Justru senang kalau misalnya dia jadi luar biasa kan. Tapi nggak mengikat kan? Kalau harus Oh, iya, kita biarkan dia bilang Polos nih. Bang Jimmy. apa yang tadi
biarkan dia berkembang gitu, mau jadi dia terkenal atau jadi artis kan terserah dia lah gimana Tangan baiknya. siapa ya? Berarti polesan kita yang lebih dipercaya untuk klien. Iya. Tapi mengarahkan dia ke Karya kita yang lebih ya betul. Iya emang kalau konteksnya emang wanita ya bagi belajar model kita sama-sama saling membutuhkan ya. Betul. Kecuali kita hire model profesional. Wah. Nah, mungkin model Itu profesional juga beda ada. lagi. Nah, model profesional juga ada dua nih saya lihat. Ada model profesional yang sehari-hari jadi model tapi Iya. tanpa manajemen agensi. Ada juga kalau misalkan saya pernah nih hire model tapi harus lewat agensi itu. Oh, ya, Tapi jadi Jangan sebutnya. saya Nggak boleh. ada agensinya, saya sebut agensinya, saya harus kontak, dia ada foto-foto, mas saya mau model yang ini dong, fee-nya berapa. Jadi semua pembayaran saya itu yang pernah kita lakukan Agensi. untuk workshop fotografi itu saya bayar ke agensi. Oh berarti kan istilahnya kita butuh kriteria yang A, B, 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 B. Jadi kita Kalau hire, memang terpenuhi di sono, mereka punya rate-nya. ya kita cari model yang Ya profesional. betul. Tapi kan kita bicaranya sekarang ini adalah model yang sedang belajar, yang masih mencari jati diri, yang fotografer atau masih baru tanpa ada ikatan manajemen. Berarti kan dia bebas kan mencari rezeki di mana aja, Betul. tanpa harus kita melalui agensi yang dia punya atau dia yang kenal. Iya betul. Jadi kesimpulannya kita nggak boleh membatasin gerak model, Iya, rezeki modal nggak boleh kita batasi. nggak boleh ya. Iya. Masa kita harus ngebatasin orang yang bukan siapa-siapa kita sih. Masa Tuti apa nih, tukang tipu ya? Lu kalau di foto Bang Api izin gua dulu, bilang ngomong gua dulu. Ya, nggak gitu ya biasanya. Iya. Aku sih yang tadi kita bilang, kalau misalkan dia berkembang biarkan di mana aja kayak kata Abang ya. Betul. Kalaupun kita buka jalan itu mungkin jalannya kita Iya. untuk membuka dia jadi seorang model yang katakan jadi profesional misalkan. Betul. Jadi bintang film itu nggak Iya, tahu ya. betul. Karena kan ada kasus gini, sering ya. Kan kita bilang tadi, semua yang kita foto adalah model. Iya betul. Model kita adalah foto. Siap. Nah, misalkan satu si A lah misalkan, si Tuti tadi nih kita foto sekarang umur 15 tahun ya. Atau 17 tahun deh ceritanya atau 20 lah. Dia itu bukan seorang artis juga, Iya tapi model kita. betul. Ya kan? Kita foto dia. Nah, 5 tahun kemudian Sudah jadi artis. jadi artis itu. Jadi kan kita nggak tahu ya jalannya orang ya. Jadi kadang-kadang kita bahkan punya portofolio. Baru kalau kayak gitu boleh ngakuin nggak? Itu model gue loh. Wah itu susah. Itu kebanggaan gue loh. Atau gimana? Karena gue yang motor dulu ya. Gue yang motor. Kan sama aja. Iya, Tapi sih gue enggak, gue cuma bilang, wah, gue pernah moto dia nih, senang banget gue. Sekarang jadi artis coy. Nah, Ada itu lah. kebanggaan sendiri lah lewat karya kita. Iya. Dia bisa lebih maju. lebih maju. Jadi kan kita senang bang ya. Iya. Dulu dia bukan model, dia sekarang jadi model, jadi Iya. top gitu ya. Kita nggak tahu kan jalannya orang ya. Ya, betul. Nah sekarang makanya gue bilang tadi segala yang kita foto adalah model, kita nggak tahu dia adalah artis itu. Masalahnya kan Iya. dia kan suatu saat jadi artis kita nggak tahu kan. Amin. Jadi seru juga ya kalau bisnis fotografi itu bincang dengan model-model ini nggak ada Nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Karena 90% yang megang kamera cowok coy. Oh, ya. 95%. Iya banyak kan emang fotografi itu megang kamera, megang model jarang. Iya betul. Karena kalau kita pegang model moodnya hilang bang. Bener, jangan Apa jadi mood yang lain enggak? di mood Jadi gitu guys. Kesimpulan yang kita dapat, kalau lu motret seorang wanita yang ingin jadi model atau baru memulai, ya itu adalah hubungan baik aja antara fotografer dengan sang model ya. Walaupun itu dia model baru bergerak ataupun dia model baru cari jati diri, mau nukar waktunya dengan file foto yang buat dipajang di Instagram ya. Betul. Jadi kita fotografi itu bukan cuma motret track bagus enggak. Jadi hubungan baik antara model dengan fotografernya lagi cari apa? Fotografer juga butuh kreasi kan, Betul. butuh portofolio ya kan, Iya betul. untuk ini. Jadi saling tukar ya. Iya. Jadi makanya kita harus motret itu yang sepenuh hati terus bagus gitu ya. Iya. Jadi supaya apa? Ngejual fotografernya
Iya. Kalau nanti si model pasti akan ngomong, kalau gue dipoto ke Apeng bagus banget, Bang. Iya. Kalau gue motret di Jimmy fotografi di studionya keren banget kan gitu, Bang. Jadi ada Ya, betul. ada branding dia ya, Iya, jadinya betul. dia akan ingat kita terus Iya, ya. betul. Itu kalau kesimpulan. Seperti itu kira-kira. Hai guys, ternyata udah dengarkan bincang-bincang dari teman-teman kita di sini. Jadi intinya kita saling menjaga hubungan baik ya, Betul. antara sesama profesi, model, dan juga teman-teman lingkungan kita, karena kita juga jangan mengklaim bahwa saya yang up itu model, saya yang ini, karena semua orang butuh explore, Betul. butuh eksplorasi, butuh berkembang. Jadi kita jangan ngebatasin rezeki orang harus lewat saya, harus lewat ini, enggak. Jadi kesimpulannya adalah kita harus saling menjaga satu sama lain ya, Om, ya. Betul. Menjaga baik ya, Bang, ya. Betul. Silaturahmi Betul. juga sama teman-teman lainnya. Jadi bukan cuma motret bagus dan tidak ya, Betul. tapi adalah hubungan baik, timbal balik sama manusia yang menukar itu. Jadi guys, lu harus tahu ini model itu punya siapa. Yang pasti punya adik, ayah, dan ibu. Betul. Ya nggak? Punya Iya, ayah punya dan ibu. Dan juga yang kuasa yang punya. Dan kita nggak tahu tuh rezekinya orang. Tapi kalau kecuali memang dia ada di profesi agensi dan sudah taken kontrak, ya you are the model, you are manajemennya ya. Betul. Nah, jadi kita jangan mengklaim bahwa seorang wanita yang belum punya apa-apa, yang misalkan belum jadi seorang model, itu adalah model kedua Betul. yang baper. Jadi guys, lu harus tetap stay tune di 101 kelas. Yep. Sebelum kita tutup ini, Jangan jangan lupa lupa subscribe, follow, like, dan komen. Like. share. Jadi sekian bincang-bincang kita dengan kedua 6 Pro 9 apa? 6 Pro 9. 6 Pro 9 Kakak Apeng dan juga JP Studio. Bang Jimmy, lu main-main ke sini. Tempatnya keren banget. Nanti lihat nih, ada di bawah, ntar gua kasih keterangannya. Yang penting lampunya keren-keren dan juga aksesorisnya banyak banget. Oke guys, sampai ketemu lagi gua dengan Roy Rafael 101 kelas. Sampai ketemu di channel yang sama dengan judul yang berbeda. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Fotografi.